Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kita singkirkan barang yang gak berkepentingan di dunia kopi-kopi ala-ala suka-suka. Jadi kita akan, setelah kemarin bikin gaya model dengan ice coffee, lalu dengan espresso, lalu dengan sentuhan kopi susu sekilas, sekarang saya akan bikin kopi susu yang agak serius, maksudnya sesuai dengan kaidah kopi-kopi ala-ala suka-suka. Jadi si gaya model ini, nah kita kan jadi setiap kali bikin kopi kita bahas ya. Oke, saya akan timbang sambil nimbang ya. Saya akan set di berapa ya? Oke, saya akan set di tebak-tebak memang guys. Guys, saya set di 17 gram. Set 17 gram. Mau bikin kopi susu, es kopi susu tepatnya. Saya mau bikin es kopi susu. Kita akan cek single origin dari Workas, khususnya si Gayo Mondel. Dibikin kopi susu itu kayak gimana sih? Soalnya bukan banyak orang, selalu ada pertanyaan, Bang, kopi susu single origin itu enak gak sih? Atau kopi susu itu mesti dari single origin atau house blend sih? Atau triple blend? Nggak ada sebuah keharusan kopi susu itu dari mana. Bebas aja, bisa dari house blend, bisa dari single origin, bisa dari robusta aja, bisa dari kopi apa aja. Asalkan kalian tahu apakah sebuah roasting kopi single origin ataupun house blend ini sebenarnya layak dibikin kopi susu atau enggak. Nah, kalau saya sekali lagi untuk melihat layak dibikin kopi susu atau enggak dengan rasa yang maksimal, biasanya cukup dilihat dari roastingannya aja. Kalau roastingannya di level kayak gini, buat saya udah pas dibikin kopi susu walaupun single origin. Tapi kalau single origin yang memiliki karakter yang acidnya tinggi secara struktur tanamannya dari bawaannya, biasanya saya nggak merekomend untuk dibikin kopi susu. Cukup dibikin kopi hitam aja. Termasuk saya bukan tipikal yang suka gayo dengan light roasting karena biasanya acidnya lumayan berasa. Nah, ini gayo dibikin dark, medium dark. Jadi buat saya harusnya enak dibikin kopi susu. Nah, kita akan bikin untuk membuktikan. Daripada banyak congcong, kita buktikan dulu. Kita itu harus praktek untuk bisa menguji ini dibikin kopi susu enak atau enggak. Jadi kalau kalau sekedar omongan nggak bisa. Itulah sebabnya kenapa kalau saya beli satu jenis kopi, saya bongkar dengan berbagai cara. Ini bisa dilihat kan dari gilingannya, dia harusnya udah layak dibikin es kopi susu ya, secara gilingan. Tinggal nanti kita lihat secara rasa apakah nendang tanpa si robusta. Nah, kita akan coba dong, kita mesti coba. Saya menggunakan si Aeropress saja. Iyalah, saya menggunakan Aeropress. Lalu airnya 90
4 derajat Celcius. Saya langsung taruh sini aja ya. Oh ya, saya ambil es batunya dulu ya. Yes, susunya, es batunya. Basah malong. Nanti saya akan kasih sentuhan gula kayak gimana ya. Sekarang kita bikin kopinya dulu. Kita akan bikin kopinya dulu. Kita tuang airnya di 17 gram kan tadi saya set di 50 ml sampai 45 sampai 50 ya. Ingat ya, suhunya 94 derajat Celcius. Nggak kelihatan dong. Mesti ditunjukin. 45 sampai 50. Yes. Jangan sampai kelebihan ya. Kalau kita aduk, kita pinggirkan ini. Kita aduk. Aduk sampai bercampur. Kita cek ya, kalau dibikin dibikin espresso akan oke nggak. Sip. One, two, three. Espresso ala-ala. It's okay kok. Kita tuh bebas berkreasi dengan alat selama rasa yang kita inginkan bisa tercapai. Saya pikir pakai apapun sah-sah aja ya. Termasuk saya menggunakan Aeropress. Yang penting dia bisa create rasa dan nggak kehilangan aroma. Oke, saya kasih susu. Tinggal dikit susunya. Kenapa ditimbang susunya ya? Ya nggak tahu lah. Namanya kopi-kopi ala-ala, suka-suka, kadang suka. Cukup. Oke, nanti saya akan cicipin pakai gula. Di sekitar 160 susunya. Aduk dulu. Nah, oke. Kita campurkan deh. Lihat deh. Secara warna dia akan lebih menarik. Sebenarnya kata orang ini krema palsu, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting rasanya. Wes, nampaknya pekat sekali. Kayaknya saya mesti menambahkan susu ya. Kita abadikan dulu ya. Sudah saya abadikan. Saatnya sekarang menikmatinya. Kita aduk dulu. Kalau secara warna dia jatuhnya masih strong ya. Kita pakai sedotan apa enggak ya? Pakai sedotan. Nah, saya cicipin dulu pakai gini nih. Saya cobain, lalu akan saya ceritakan rasanya. Dengan single origin ini seperti apa sih? Coba ya. Mantap. Enak. Saya suka. Dia tetap rasanya sedikit lebih bold dari single origin yang kemarin saya beli di Mother Pigeon yang harganya 130 per 250. Nah, tapi si Mother Pigeon kan walaupun dia klaimnya espresso, buat saya dia lebih ke playful buat dibikin brew
seru, buru-buru santai ala-ala Japanese. Nah, kalau si Gayo Monel ini di brew santai kayak ala-ala Japanese gitu, dia kecenderungannya memiliki karakteristik yang lebih bitternya lebih menonjol dan ke boldnya lebih berasa, sementara di sweetnya lebih less. Telurnya kalau ini kasih telur. Ini karakter kopi enak banget sih. Kalau saya tipe kayak gini cukup menyenangkan. Saya suka cara dibikin Gayo Monel, dibikin es kopi susu, masih rekomen banget. Dibikin kopi hitam masih enak. Jadi beberapa kali saya udah dibikin pakai kopi hitam buat opahnya ranting. Jadi kopi hitam karena dia suka jangan terlalu pahit. Jadi saya kasih 12 gram 12 gram gilingan standar saya buat Aeropress di gilingan 3. Lalu airnya 170 ml sampai 150. Tadi pagi saya bikinin buat dia 150 ml air. Suhunya saset 90 derajat Celcius. Dibilang enak kok, menyenangkan, dibilang enak. Memang dia tipikal pengopi yang kalau dibikin yang nggak terlalu pahit, dia selalu bilang enak. Kalau pahit banget, apaan sih nih katanya, pahit banget. Ini ya, udah beberapa kali ya, secara di videonya udah 3 kali, tapi non videonya udah beberapa kali saya bikin si Gayo Monel ini. So far sih sebenarnya cocok buat berbagai brew, mau brew santai, mau brew serius, mau espresso, sangat ideal buat saya, nggak ada keberatan apa-apa. Nah, sekarang saya akan kasih gula. Kita kasih gula, saya kasih gulanya gula ini coconut sugar. Nah, dikasih coconut sugar saya kasih 2 sendok, habis itu saya cicipin lagi. Cukup 2 sendok. 2 sendok tuh paling sekitar, kalau ini 2 sendok buat ini sekitar berapa ya? Kita 8 gram lah. Kita aduk pakainya. Kalau saya lebih suka kopi bubuk. Saya lebih suka gula semut, gula aren, gula coconut, gula aren, gula kelapa, dan gula palem. Saya lebih suka yang jadi bubuk aja dibanding banyak yang jual jadi cair. Coba, lebih enak, nggak terlalu manis, tapi ada in between ya. Kalau buat saya ini manisnya itu less sweet, tapi masih pas buat dibikin buat diminum sore-sore kayak gini. Enak. Cukup puas dengan si Gayo Monel walaupun gratis. Jadi ini sebenarnya si Gayo Monel ini gratisan gara-gara saya bukan komplain. Saya bertanya ke Workas di PM IG-nya. Pertanyaan saya, kenapa kok si host blend CD Kalang belang bonteng kayak gini? Itu pertanyaan saya. Lalu si akun IG-nya bertanya balik, kenapa kak, ada masalah apa gitu. Saya ceritakan kan, saya kasih fotonya. Kemudian dia bilang, oh dia nggak balas lama gitu, lalu dibilang oke kak, kita akan cek dulu. Oke, ini saya cerita sedikit kenapa akhirnya saya mendapatkan si Gayo Monel ini ya. Kayaknya belum cerita kemarin ya, maksudnya belum cerita secara khusus buat si Gayo, kenapa saya dapetin Gayo Monel. Walaupun sebenarnya udah ada video
di satu sesi saya dapat satu bingkisan penuh ya, tapi mungkin nggak semua orang tahu, nggak semua orang sempat nonton itu. Nah, singkat cerita, akhirnya saya di di PM sama ownernya bilang, wah, ada masalah apa pak, katanya gitu kan. Saya ceritain segala jenisnya, terus saya bilang saya nggak pernah ngalamin hal kayak gini di Workas dan lain-lainnya lah. Udah langganan hampir udah lebih dari 2 tahun, malah langganan udah lebih dari 2 tahun. 2017 dia ada, udah cerita banyak. Terus dia bilang, ya pak, kita sorry dan lain-lainnya. Saya, ya apa ya, siapa lagi bikin ya, aku lagi bikin kopi susu pak. Made tahu perocotannya dong. Di mana? Iya udah. Terus tinggal dimasukin ke ini ya, perocotannya. Terus nanti diginiin udah jadi. Langsung di kompor. Enggak, bisa langsung kamu kompor atau biar apa? Biar perocotin semuanya dulu, taruh di apa sih? Yang buat ngebek itu di laci. Maknya tahu kok. Maknya. Ya astaga, kamu nggak pernah lihat bikin aku pas lagi bikin kue ya? Nah itu dibalurin tepung dikit ya, Dek. Nah itu diperocotinnya di situ. Enggak, diperocotin di situ biar nggak lengket. Wah, ibu-ibu nih kalah sama bapak-bapak. Saya biasa bikin curas buat kopi, terus ada tantenya Ranting lagi datang ke rumah mau bikin curas. Sampai di mana tadi? Lupa. Oh ya, singkat cerita, saya mau dikirimin bingkisan tuh saya bilang, jangan kirimin dong, nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Saya cuman mempertanyakan kenapa ini, kalau memang begitu nggak apa-apa. Terus dia bilang, nggak apa-apa pak, memang itu mungkin kesalahan di bagian roasting terus dan lain-lainnya, saya akan tetap kirimkan ini. Nggak apa-apa pak, saya bilang. Ya kan saya jadi nggak enak ya dikirimin si kopi sama owner. Terus nggak lama kemudian kayaknya dia tetap pengen ngasih, ya udahlah saya kasih alamat. Terus akhirnya dikirim 3 kopi luwak dan 1 gaya mondel. Tadinya saya mau bandingin 3 kopi luwak side by side gitu di brew sama si gaya mondel, tapi saya pikir nggak penting lah ya, pasti memiliki rasa yang berbeda juga udah pasti. Kopi luwak lebih lembut yang jelas, si gaya mondel lebih strong di lidah, di mulut. Baiklah, thank you Workas. Enak sih buat saya. Mungkin buat kalian yang penasaran kira-kira dari Workas apa ya yang bisa dibikin untuk si single origin tapi dibikin kopi susu tapi single origin, mungkin gaya mondel bisa dibikin. Atau kalian kalau misalkan masih ragu, kalian bisa beli si Quintinos. Buat saya Quintinos tuh beberapa single originnya bisa dibikin kopi susu, termasuk Toraja. Toraja itu buat saya sangat gak nyaman, tapi untuk di Quintinos dibikin dark roasting itu sangat nyaman banget. Dibikin kopi hitam enak dan semua dibikin apa-apa enak, termasuk dibikin kopi susu. Atau Torajanya si Starbucks tuh lagi jual Toraja, itu juga enak buat dibikin kopi susu, dibikin espresso. Oke lah, daripada banyak cincong saya menghabiskan es kopi susu enak ini. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Jadi si gaya model udah nggak perlu saya jelaskan lagi dengan berbagai metode, cukup 3 aja di video saya. Ice coffee, espresso, dan es kopi susu. Espresso itu buat menentukan biasanya ini layak dibikin kopi susu atau enggak. Tapi ternyata oke kan? Sampai ketemu. Ciao, semangat ngopi semuanya.